Melihat kehidupan lewat kesadaran. Pernahkah kamu berhenti sejenak dan bertanya, sebenarnya apa yang sedang kita cari dalam hidup ini? Banyak orang sibuk mengejar jawaban, makna hidup, kebahagiaan, ketenangan. Namun semakin banyak teori yang kita pelajari, justru semakin bingung kita jadinya. Orang saling berdebat tentang kebenaran. Masing-masing merasa paling tahu. Yang satu yakin hidup hanyalah materi. Yang lain percaya ada sesuatu yang lebih dalam dari tubuh dan pikiran. Ironisnya, pencarian tentang hakikat kehidupan sering berakhir bukan pada kejelasan, melainkan pada pertengkaran ide. Lalu muncul pertanyaan yang jarang diajukan. Jika semua teori saling bertentangan, apakah kita sedang mencari di tempat yang salah? Bagian 1, landasan pemikiran. Sejak ribuan tahun lalu, manusia telah mencoba memahami hakikat kehidupan. Bukan hanya untuk tahu, tetapi untuk mengerti siapa dirinya sebenarnya. Pencarian ini awalnya bersifat teoritis. Manusia membangun konsep, sistem pemikiran, dan penjelasan rasional. Namun muncul masalah besar. Bagaimana kita tahu bahwa sebuah teori itu benar? Ketika ide bertemu dengan ide lain, perdebatan pun tak terhindarkan. Bukan hanya di zaman modern, bahkan sejak awal sejarah filsafat. Dalam pencarian itu, para pemikir kuno menyadari satu hal penting. Kehidupan tidak bisa dijelaskan hanya sebagai kumpulan materi. Ada sesuatu yang hidup di balik tubuh. Sesuatu yang merasakan, memahami, dan menyadari. Inilah titik awal munculnya pertanyaan tentang jiwa, tentang pikiran, dan tentang kesadaran. Bagian 2, Plato dan teori jiwa. Di tengah perdebatan tentang hakikat kehidupan, Plato mengambil langkah yang berbeda. Ia menyadari bahwa manusia tidak bisa dipahami hanya dari apa yang terlihat. Tubuh bisa diamati, tetapi pengalaman batin tidak bisa diukur dengan cara yang sama. Menurut Plato, yang membuat manusia hidup bukan sekadar tubuh, melainkan jiwa. Jiwa bagi Plato adalah pusat kesadaran. Ia berpikir, mengingat, memahami, dan mengenali kebenaran. Tubuh bersifat sementara. Ia lahir, berubah, dan akhirnya hancur. Namun jiwa memiliki sifat yang lebih dalam dan lebih halus. Dalam pandangan Plato, jiwa tidak sepenuhnya terikat pada satu kehidupan. Ia membawa kecenderungan, pengetahuan, dan arah batin yang tidak bisa dijelaskan hanya dari pengalaman hidup saat ini. Inilah sebabnya Plato berbicara tentang kelahiran kembali, bukan sebagai mitos kosong, melainkan sebagai upaya memahami keadilan dan ketidakseimbangan dalam kehidupan manusia. Mengapa ada orang yang sejak awal tampak bijaksana? Mengapa ada yang mudah memahami, sementara yang lain harus berjuang keras? Bagi Plato, jawabannya tidak cukup jika kita hanya melihat tubuh dan lingkungan. Ia memandang bahwa jiwa telah membawa sesuatu sebelum memasuki kehidupan ini. Dalam karya Republik, Plato menutup pembahasannya dengan kisah tentang perjalanan jiwa. Seolah ingin menegaskan bahwa kehidupan manusia tidak berakhir pada kematian tubuh. Namun yang sering dilupakan, teori jiwa Plato bukan sekadar spekulasi metafisik. Ia adalah undangan untuk melihat ke dalam, untuk menyadari bahwa di balik pikiran yang berubah-ubah, ada sesuatu yang lebih tetap, sesuatu yang menyadari, sesuatu yang memilih, sesuatu yang mencari kebenaran. Dan dari sinilah, pertanyaan tentang kesadaran mulai menjadi semakin jelas. Transisi, dari jiwa ke kesadaran. Namun di titik ini, muncul satu pertanyaan penting. Jika jiwa adalah pusat kehidupan, bagaimana kita mengenalinya secara langsung? Apakah jiwa hanya konsep filsafat, atau sesuatu yang bisa dialami? Plato memberi gambaran. Ia memberi arah. Namun ia tidak memberi metode pengalaman langsung. Dan disinilah pencarian manusia
mengambil langkah berikutnya. Bukan lagi sekadar berpikir tentang kehidupan, melainkan mulai menyadari kehidupan itu sendiri. Perlahan, perhatian bergeser. Dari teori tentang jiwa, menuju pengalaman batin yang nyata. Dari pertanyaan apa itu jiwa, menuju pengamatan. Apa yang sedang mengalami pikiran ini sekarang? Saat seseorang memperhatikan pikirannya sendiri, ia mulai menyadari sesuatu yang aneh namun sederhana. Pikiran datang dan pergi. Emosi muncul dan menghilang. Namun ada sesuatu yang tetap hadir di balik semua perubahan itu. Sesuatu yang tidak berbicara, tetapi mengetahui. Tidak bereaksi, tetapi menyaksikan. Inilah yang kemudian disebut sebagai kesadaran. Bukan sebagai teori, bukan sebagai keyakinan, melainkan sebagai pengalaman langsung. Dan sejak saat itu, pencarian tentang hakikat kehidupan tidak lagi hanya terjadi di buku-buku filsafat, melainkan di dalam diri manusia itu sendiri. Bagian 3, pikiran dan kesadaran. Ketika perhatian mulai beralih ke dalam, kita menemukan sesuatu yang sering disalahpahami. Selama ini, banyak orang mengira pikiran adalah diri mereka. Saat pikiran gelisah, mereka berkata, "Aku gelisah." Saat pikiran sedih, mereka berkata, "Aku sedih." Namun jarang sekali kita bertanya, siapa yang sedang menyadari kegelisahan itu? Jika kamu bisa melihat pikiranmu sedang gelisah, maka jelas kamu bukan pikiran itu sepenuhnya. Pikiran memiliki sifat yang aktif. Ia bergerak tanpa henti, melompat dari masa lalu ke masa depan, dari ingatan ke harapan, dari ketakutan ke keinginan. Pikiran selalu ingin menyelesaikan sesuatu, selalu ingin jawaban, selalu ingin kepastian. Kesadaran berbeda. Kesadaran tidak bergerak, namun mengetahui. Ia tidak menciptakan cerita, namun menyadari cerita yang muncul. Ia tidak menolak pikiran, dan juga tidak mengejarnya. Ia hanya hadir, seperti layar yang tidak terganggu oleh film yang sedang diputar di atasnya. Saat seseorang mulai mengenali perbedaan ini, terjadi perubahan yang halus namun mendalam. Masalah tidak selalu hilang, emosi masih datang, pikiran tetap muncul. Namun hubungan kita dengannya berubah. Pikiran tidak lagi dipercaya sepenuhnya. Emosi tidak lagi menguasai. Ada jarak, ada ruang, ada keheningan di tengah aktivitas batin. Inilah yang sering disebut sebagai kebebasan batin. Bukan kebebasan dari kehidupan, melainkan kebebasan di dalam kehidupan. Kesadaran tidak perlu diciptakan. Ia sudah muncul setiap kali pengalaman hadir. Saat pikiran hadir, kesadaran hadir untuk menyadarinya. Bagian 4, meditasi. Mengalami, bukan memikirkan. Pada titik ini, pencarian tidak lagi membutuhkan teori baru. Yang dibutuhkan justru keberanian untuk berhenti sejenak. Banyak orang mengira meditasi adalah usaha untuk menghentikan pikiran. Padahal itu hampir mustahil. Semakin dilawan, pikiran justru semakin kuat. Meditasi bukan tentang mengendalikan. Meditasi adalah tentang melepaskan. Saat kamu duduk diam dan memperhatikan napas, pikiran akan tetap muncul. Itu wajar. Namun sesuatu yang berbeda mulai terjadi ketika kamu tidak lagi mengikuti pikiran itu. Kamu tidak masuk ke dalam ceritanya. Kamu tidak menolaknya. Kamu hanya menyadari. Perlahan, jarak tercipta. Pikiran tetap ada, tetapi tidak lagi memenuhi seluruh ruang batin. Seperti suara yang terdengar dari kejauhan. Pada saat-saat tertentu, perhatian tidak lagi terikat pada tubuh. Sensasi fisik melembut. Suara terasa menjauh. Bukan karena kamu tertidur, melainkan karena perhatian masuk lebih dalam. Yang tersisa adalah keheningan yang sadar. Bukan kosong, justru penuh. Di ruang ini, kesadaran mulai mengenali dirinya sendiri. Tidak melalui kata, tidak melalui konsep, melainkan melalui kehadiran langsung. Inilah sebabnya mengapa kesadaran tidak bisa benar-benar dipahami lewat logika. Karena logika muncul di dalam kesadaran,
bukan sebaliknya. Meditasi bukan pelarian dari kehidupan. Ia justru membuat kita bertemu kehidupan tanpa lapisan pikiran yang berlebihan. Dan dari pengalaman inilah, pemahaman sejati mulai tumbuh. Bukan karena kita tahu lebih banyak, tetapi karena kita melihat dengan lebih jernih. Penutup, makna hidup, and kesadaran. Setelah seluruh pencarian ini, perlahan muncul satu pemahaman yang tidak lahir dari perdebatan. Bukan dari teori, dan bukan dari jawaban konseptual. Makna hidup ternyata bukan sesuatu yang harus ditemukan di luar diri. Ia bukan tujuan di masa depan. Bukan pencapaian. Bukan hasil dari berpikir lebih keras. Makna hidup muncul saat kita hadir sepenuhnya di dalam kehidupan itu sendiri. Saat ada kesadaran, setiap pengalaman memiliki kedalaman. Setiap momen memiliki nilai. Tanpa kesadaran, hidup terasa kosong meski penuh aktivitas. Dengan kesadaran, hidup terasa utuh meski sederhana. Mungkin inilah yang sejak awal dicari oleh para filsuf dan pencari kebenaran. Bukan jawaban tentang hidup, melainkan cara mengalami hidup secara langsung. Dan di titik ini, makna tidak lagi dicari, makna dihidupi. Diam, sadar, hadir.